memang dia mau memanfaatkan adalah relasi hubungan dia yang selama ini sangat dekat dengan Jokowi. Jadi ada hubungannya juga seperti itu. Jadi tidak hanya hubungannya dalam konteks relasi antara Aguan sebagai pemilik korporasi Agung Sedayu, terus Anthony Salim sebagai ownership dari grupnya Salim Group, tapi kan mereka secara individual kan punya relasi hubungan yang cukup dekat juga dengan Jokowi. Lalu kan muncul itu Ihyaul Mawad untuk melegitimasi. Ngaco ini. Ihyaul Mawad dalam kaidah agama Islam tidak seperti itu. Memang ada hadis Nabi yang menyatakan man ahya ardon maitatan fawalau, siapa yang menghidupkan tanah mati maka dia berhak. Yang dimaksud tanah mati belum tersentuh manusia. Memang belum ada yang memanfaatkan, mengelola. Ya istilahnya kayak buyut kita lah, pertama ke Pulau Jawa dia menghidupkan, nah jadi miliknya. Lah kalau di Tangerang udah banyak orang yang mengelola tanah mati. Ngaco itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang hari ini. Ada dua tamu istimewa ya, terutama ada Mas Ahmad Auzinuddin, pengacara yang sedang naik daun kondang saat ini karena menangani soal PIK dan pagar laut. Nah, kita juga ketemu langsung dengan Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SIMH. Kedua bicara ini nanti akan membahas soal salah satu tergugat dari materi gugatan yang diajukan oleh Mas Ahmad Auzinuddin, yaitu Joko Widodo. Ada 8 tergugat yang akan diajukan oleh Mas Auzinuddin. Nah, salah satunya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sudah lengser. Nah, kita akan membahas soal ini, bagaimana kaitan dengan kasus-kasusnya Ahmad Auzinuddin ini dengan Jokowi. Joko Widodo ini apa saja kesalahannya sehingga tergugat keberapa gitu ya dari materi gugatannya Mas Ahmad Auzinuddin ini. Assalamualaikum Mas Ahmad Auzinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketum. Waalaikumsalam. Ya, kita jumpa lagi, kita akan bahas ini soal materi gugatannya Mas Ahmad Auzinuddin ini. Ada 8 tergugat, salah satunya Joko Widodo. Ini rame gitu. Sudah mundur, sudah lengser, tapi masih cawe-cawenya ini yang buat jadi masalah gitu. Apa sih sebetulnya yang sebenarnya sebelum ke dia? Beliau ini spesialisasi menggugat Jokowi. Oh gitu ya. Ya, ijazah palsu, betul, ijazah palsu. Mulai dari ijazah palsu dan lain sebagainya, termasuk tim ya Adindaya yang membela yang di Sulu ya, Bambang dengan Gus Nur. Jadi tahu betul. Mainnya yang orang mungkin belum banyak tahu kaitan dengan Joko Widodo yang digugat ini, ikut tergugat. Kalau dunia persilatan seteru abadi kayaknya. Seteru abadi itu. Gimana pun pasti ketemu lagi, perang lagi. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi begini, sebelumnya kan orang selalu menggugat atas dasar kewenangan kelembagaan atau status dia sebagai pejabat publik. Betul. Lalu kami berpikir kalau begitu enak sekali orang yang sudah purna tugas, padahal kesalahan itu ada pada dirinya sebagai pribadi yang ada pada jabatan itu, bisa lari dari tanggung jawab. Sementara pejabat baru seolah-olah jadi tukang cuci piring dari kesalahan pejabat sebelumnya. Nah, itu yang kemudian membuat kami mengambil inisiatif menggugat secara pribadi beberapa pihak. Salah satunya Saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto. Jadi Joko Widodo kami gugat terkait PSN PIK 2, baik yang status PSN maupun di luar wilayah PSN, termasuk Airlangga Hartarto. Itu karena kesalahan pribadi dia yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menetapkan PIK itu sebagai statusnya PSN begitu. Dan sempat salah juga Airlangga Hartarto, Bang. Jadi waktu panggilan ketiga baru datang dia, yang datang itu justru dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Oh, Menko. Ya kita tolak lah, orang kita gugat secara pribadi. Hakim pun menolak. Akhirnya ditunda, datang lagi baru kemarin lengkap datang atas nama pribadi karena dia digugat pribadi. Apa sih yang kemudian menjadi soalan ya? Kan kami gugat itu beberapa pihak, termasuk kenapa juga kami pihak Aguan itu kita gugat, Bang? Kan biasanya kan korporasinya atau individunya? Pribadinya. Ini Aguan pribadinya. Kan biasanya kan cukup korporasinya. Betul. Kalau di akta perusahaan itu kan direktur bertindak ke dalam maupun keluar, ya, baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan. Betul. Nah, kami melihat ada kausalitas dari Aguan dan Anthony Salim dalam proyek PIK 2 ini. Jadi begini, siapa sih pihak yang paling diuntungkan dari proyek
PIK 2? Jawabannya tentu pemegang saham mayoritas PT Pantai Indah Kapuk II. Siapa pemegang saham mayoritas PIK ini? Ya, kami mendapatkan data 89,2% itu adalah grup Agung Sedayu dan grup Salim Group. Siapa pemilik Salim Group dan Agung Sedayu? Ya, Antoni Salim dan Agua. Jadi reasonnya begini, kalau dia ya proyek ini untung besar, mereka mendapat keuntungan paling besar. Nah, kalau proyek ini melakukan pelanggaran hukum, mereka juga harus bertanggung jawab yang paling besar, gitu. Iya, jangan kemudian selesai di direksi dan yang lainnya begitu. Nah, itu yang jadi latar kami menarik pribadi-pribadi dalam kasus ini. Terlepas korporasinya PT Pantai Indah Kapuk II juga kita gugat, korporasi layer yang lain seperti PT Kukuh Mandiri Lestari itu juga kita gugat, juga sejumlah pihak-pihak lain yang ikut memuluskan agenda perbuatan melawan hukum yang kami kumulasikan ada 8 poin. 8 perbuatan melawan hukum. Berapa tergugat itu? Ada 8 tergugat dan 1 turut tergugat. Turut tergugat? Turut tergugat Kementerian Keuangan. Tapi sebelumnya saya tanya itu Jokowi nggak pernah datang dihadirkan di pengadilan. Iya, jadi 2 kali tidak datang dan ketiga utus kuasa hukum. Dan memang bolehlah kalau dalam panggilan awal. Yang nggak boleh itu nanti kalau saat mediasi, karena di perma yang mengatur mediasi itu prinsipal wajib hadir. Maka Senin besok kita tunggu, Pak. Datang langsung. Artinya Jokowi ini? Semua harus hadir langsung. Harus hadir semua. Gimana nih Ketum nih kalau misalnya mereka nggak datang hari Senin ini? Nah itu kan gini, memang ini hal ini baru dan tidak baru lah, ya kan? Baru memang selama ini juga orang-orang kan kalau meminta pertanggungjawaban itu karena ini diatur oleh undang-undang perseroan, maka diminta pertanggungjawabannya adalah korporasi. Itu ada yang sekarang ini. Tapi sesungguhnya dulu ada juga pertanggungjawaban yang melekat pada ownership-nya itu. Perorangan. Ya, yang perorangannya kan ownership-nya ini kan sesungguhnya yang selalu tidak terbaca. Selalu yang di belakang layar itu adalah Antoni Salim. Selalu. Itu kan yang selalu muncul itu adalah Aguan. Padahal kalau saya meyakini share saham terbesar itu tetap Antoni Salim, begitu tuh. Nah makanya apa yang ditulis oleh teman kita Kisman Adinda, berhentilah membuat gaduh Aguan dan Antoni Salim seperti itu. Nah karena ini adalah menyangkut memang dia memanfaatkan adalah relasi hubungan dia yang selama ini sangat dekat dengan Jokowi. Jadi ada hubungannya juga seperti itu. Jadi tidak hanya hubungannya dalam konteks relasi antara Aguan sebagai pemilik korporasi Agung Sedayu, terus Antoni Salim sebagai ownership dari grupnya Salim Group, tapi kan mereka secara individual kan punya relasi hubungan yang cukup dekat juga dengan Jokowi. Dan itu kan dapat kita buktikan di media pada waktu mereka ya kan mendukung Jokowi dalam rangka proyek IKN. Betul. Walaupun di ujungnya itu adalah Aguan menyatakan dia dalam rangka untuk menjaga agar Jokowi tidak kehilangan muka. Kan selama ini kan dia berbohong tuh. Yang akibat itulah kawan kita si Rocky Gerung menyatakan Jokowi bajingan tolol kan. Nah, kalau kita boleh menyatakan karena itu tidak masuk wilayah ranah disebut delik melakukan karena Rocky kan sudah memenangkan pertarungan itu di pengadilan Jakarta Selatan seperti itu. Nah, jadi menurut saya bagus ini dan ini menjadi pelajaran. Masalahnya kalau misalnya hari Senin besok Jokowi nggak datang. Nah ini kan kita belum masuk ke situ. Kita kan baru melihat legal standing pihak-pihak yang digugat. Nah legal standing pihak-pihak yang digugat ini kan personal. Menjadi betul juga apa yang diputuskan oleh majelis. Sehingga tidak bisa diwakilkan mengatasnamakan dia sebagai jabatan dia. Presidennya. Makanya kan ditolak dan hakim menyetujui. Karena yang address yang digugat ini kan personalnya seperti itu. Nah jadi, karena proses perawalan sidang itu pihak dia anggap sudah lengkap, kan sudah lengkap walaupun melalui kuasa hukumnya. Maka memang langkah berikutnya itu sekarang ini memang wajib untuk
mediasi. Itu peraturan Mahkamah Agung. Memang tidak diatur di hukum acara, tapi diatur dalam permanya Mahkamah Agung. Tidak hanya perkara ini, seluruh perkara termasuk kasus perceraian. Dia ada mediasi, maka nanti ada hakim mediasi, tim mediasinya itu. Nah, mediasi ini maka tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Kenapa? Disinilah mediasi ini kemungkinan damai gitu. Diusahakan damai, ya gitulah. Maka tidak bisa perdamaian itu kan tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Nah, ini kan damai itu kalau ini menyangkut persoalan-persoalan personal. Urusannya, ini kan ada urusan personal dia sebagai jabatannya, kan? Ada urusannya. Ini urusannya bukan urusan personal. Nah, ini yang apa namanya menarik kasusnya ini. Di satu sisi yang digugat ini adalah personal, ini hal yang baru nih. Betul. Ya kan? Bukan hal yang privat ini. Betul. Ya kan? Gugatannya bersifat personal, tapi urusannya bukan urusan personal gitu loh. Ini privat. Nah, ini kan apa namanya hal yang baru lah. Menurut saya cukup menarik ini. Dan oleh karena itu memang kita membutuhkan hakim betul-betul dapat melakukan penilaian, tidak hanya aspek legalitas formal, tidak hanya aspek hubungan privat dan apa dan sebagainya. Dia harus lebih menyeluruh. Saya belum baca nih gugatan kawan-kawan ini, tapi pandangan saya memang harus diminta pertanggungjawabannya kan seperti itu. Nah, besok itu wajib dia hadir. Jokowi nggak boleh nggak hadir, harus hadir. Boleh nggak hadir. Kalau nggak hadir maka proses mediasi itu tidak berjalan. Mediasi itu harus kalau dia berkali-kali dia tidak hadir, hakim mediasi harus melaporkan kepada majelis hakim menyatakan tergugat ini hadir, harus dipanggil dengan upaya paksa. Bisa ada upaya paksa juga. Nah, artinya dia sebagai warga negara sudah melakukan contempt of court, melakukan yang namanya penghinaan atau pelecehan terhadap proses peradilan. Berapa kali itu biasanya? Dia wajib satu kali datang. Dia datang saja, saya nggak suka, biar nggak kasarnya. Yang penting dia wajib datang. Nggak, maksudnya nggak datang berapa kali baru dipaksa gitu. Nah, itu nanti beliau lah akan menyatakan, meminta pada majelis hakim, meminta hakim mediasi untuk menyampaikan risalah. Kan belum tidak ada kesepakatan kan, tidak ada risalah, dan jangan juga dilimpahkan langsung untuk masuk ke pokok perkara sidang. Ini selesaikan dulu di mediasinya. Nah, salah satu cara mediasi selesai itu harus ada baik sepakat apapun tidak sepakat. Nah, yang menyatakan sepakat atau tidak sepakat itu adalah wajib prinsipal. Langsungnya. Jadi Jokowi harus hadir, Erlangga harus hadir, seperti itu. Kalau dia masih menghargai hukum yang ada. Oke, menarik. Kalau misalnya majelis hakim memaksa dalam kutip untuk damai, gimana? Jadi kalau kita mau damai atau tidak itu kan dikembalikan kepada petitum yang kita ajukan. Sepanjang petitum itu kemudian diinsyafi dan mereka menerima petitum kita, ya kenapa kita harus masuk pokok perkara kalau petitumnya itu diiyakan oleh dia. Nah, kalau petitumnya apa petitumnya? Petitum kami kan yang pertama adalah majelis hakim menyatakan para tergugat ini ya secara bersama melakukan perbuatan melawan hukum. Itu artinya kalau mereka semua menginsyafi, mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta maaf kepada publik, berarti petitum pertama sudah dipenuhi oleh mereka. Kan asas perdata itu kalau sudah ada pengakuan selesai, ngapain dibuktiin? Mereka ngakui gitu. Yang kedua, kita minta setiap satu perbuatan melawan hukum itu kan ada konsekuensi ganti rugi. Nah, kita minta untuk membayar ganti rugi. Yang nilainya dulu waktu itu karena ini kepentingan publik, walaupun tadi gugatannya privat, maka kami tidak pernah meminta majelis hakim membayar ganti rugi itu kepada para penggugat 20 orang ya, ada purnawirawan, jenderal, ada aktivis, itu totalnya 20. Kami gugat dengan nilai 616,2 triliun rupiah agar dibayarkan kepada negara melalui turut tergugat yakni Kementerian Keuangan dalam rangka apa? Jadi Kementerian Keuangan ini turut tergugat dalam rangka terima duit aja, terima duit. Itu bagus juga kan? Di tengah-tengah negara mengalami kesulitan. Itu untuk defisit APBN 2025, Bang. Aman kami itu. Nilai defisit APBN 2025 itu 616,2 triliun. Oh, jadi defisit anggaran itulah yang dibebankan kepada mereka. Karena mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyat. Agar rakyat tidak tambah rugi dengan menambah pajak, utang dan sebagainya. Ya udah itu untuk nutup defisit APBN. Terus kami minta juga untuk seharusnya Erlangga setuju dong.
Kementerian Keuangan sangat setuju dapat cuan ya kan. Terus yang paling penting adalah menghentikan seluruh proyek baik di wilayah yang PSN maupun di luar PSN. Karena kita tahu wilayah PSN itu hanya 1.755 hektar. Tetapi narasi pembangunan bahwa ini PSN itu dilakukan di 6 kecamatan dari Kabupaten Tangerang, bahkan ada 1 kecamatan di daerah Tanara, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Oh. Jadi mereka itu sendiri mengakui bahwa nggak semuanya PSN, tapi di lapangan ya, narasi PSN itu dijadikan sarana untuk mengintimidasi masyarakat. Seolah-olah kalau nggak jual, nanti juga tetap digusur. Sampai apa kerugian itu kan? Kerugian sifatnya publik. Kalau selama ini Bang, ramainya kan hanya di laut, seolah-olah yang dirampas hak publik kan di laut. Padahal di darat juga ada hak publik yang dirampas. Ini apa? Berawal kan di darat dulu. Justru di darat dulu, iya betul. Di laut ini kan cara Allah membuka betul. Kalau nggak ada di laut mungkin nggak ribut. Gitu. Iya. Yang di darat dianggap nggak ada. Nggak ada. Di darat dianggap biasa saja gitu. Ya masalahnya dari tadi saya belum dengar kenapa nggak BPN tergugat juga dalam kasusnya ini. Kita kan tidak masuk pada gugatan untuk membatalkan keputusan ya. Kita tidak masuk besiking ya. Makanya kemarin ada yang berdiskusi, kalau gitu kita minta batalkan status PSN. Enggak, karena kita kan pengadilan negeri. Kalau kita masuk ke pembatalan proyeknya, maka akan dieksepsi. Oh, ini kewenangannya bukan pengadilan negeri. Kewenangannya pengadilan tata usaha negara. Maka tuntutan kita, walaupun esensinya sama ya, tapi kita ubah. Nomenklaturnya adalah menghentikan proyek baik di wilayah PSN maupun di luar PSN. Kalau menghentikan kewenangan pengadilan boleh memutuskan. Boleh. Tapi kalau membatalkan, nggak kewenangan pengadilan negeri. Nanti habis kami dieksepsi di awal, selesai. Pengadilan tidak memiliki kewenangan karena tuntutan itu merupakan kompetensi absolut milik pengadilan tata usaha negara. Nah, kami menghindari itu. Walaupun Menteri Nusron kan kabarnya mau batalin gitu kan, tapi gimana? Ada rencana nggak untuk ke BPN? Itu kan sebenarnya hal yang berbeda. Hal yang berbeda itu begini. Kan ternyata di laut itu ternyata aktual tidak hanya ada pagar laut. Ternyata ada sertifikat laut. Nah, ketika terbukti sertifikat laut itu ada dan ilegal, mekanisme pembatalannya kan ada 2. Pertama, non hukum, non pengadilan. Yang kedua, melalui lembaga terkait dengan asas contrarius actus. Di PP 18/2021 memang diatur BPN punya kewenangan untuk membatalkan melalui kewenangannya langsung mandiri, asas contrarius actus, yakni asas di mana pejabat tun yang mengeluarkan kebijakan bisa membatalkan, menarik kebijakan itu sendiri. Itu disebut asas contrarius actus. Itu selama usia daripada besikingnya atau produk tata usaha negaranya tadi belum lebih dari 5 tahun. Nah, itu kan sertifikat 263 SHG, P617 SHM itu kan terbit 2022 sampai 2023. Artinya hingga 2025 ini masih rentang di 5 tahun. Makanya cuman kita bertanya Bang, kenapa cuma 50 dari 263 yang dibatalkan? Harusnya semuanya. Ya semua lah, orang jelas di laut semua. Makanya kami curiga jangan-jangan ada operasi penyelamatan kepentingan aguan. Nah, di situ yang harus kita kritisi. Jangan kita berpuas diri udah dicabut pagarnya, udah ada sebagian dibatalin. Ternyata main belakang mereka memanfaatkan lini yang lain untuk menyelamatkan kepentingan aguan yang kalaupun tidak semuanya diselamatkan, paling tidak sebagian besar masih selamat. Dan adalah menggunakan kaidah usul fikih ya. Apa itu? Darul masa. Kalau tidak bisa dapat semua ya jangan dapat semua. Iya begitu. Lalu kan muncul itu Ihyaul Mawad untuk melegitimasi. Ngaco ini. Ihyaul Mawad dalam kaidah agama Islam tidak seperti itu. Memang ada hadis Nabi yang menyatakan man ahya ardon maitatan fawalau, siapa yang menghidupkan tanah mati maka dia berhak. Yang dimaksud tanah mati belum tersentuh manusia. Memang belum ada yang memanfaatkan, mengelola. Ya istilahnya kayak buyut kita lah, pertama ke Pulau Jawa dia menghidupkan, nah jadi miliknya. Lah kalau di Tangerang udah banyak orang yang mengelola tanah mati, ngaco itu. Iya. Ya itulah yang cari dalih baik hukum juga dalih agama untuk melegitimasi kejahatan Agung Sedayu. Ini jahatnya luar biasa. Betul. Kalau mencari legitimasi hukum kita tahu lah Bang ya, pasal bisa kita main-main lah, kita cari celah. Lah ini sampai mencari dalih agama untuk melegitimasi kezaliman. Kurang jahat apa coba ini orang? Itu di mana disampaikan? Nah itu kan Said Akil Sirot dalam sebuah acara mendukung PIK, kemudian dia membahas tentang Ihyaul Ma'wad dalam konteks menghidupkan atau memanfaatkan tanah terlantar. Di mana di Tangerang ada tanah terlantar coba?